ada filosofi yang mendasari bahwa pemerintah ini butuh dana untuk membangun. Apalagi sekarang di Indonesia. Kalau saya perhatikan ya, dari komposisi APBN kita itu sudah 86% penerimaan APBN kita dari pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube PIK, Pratama Indomitra Konsultan. PIK juga punya kepanjangan pajak itu keren. Sobat Pratama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi terkait dengan topik masih berkaitan dengan mengapa kita harus membayar pajak. Di dua video sebelumnya kita sudah membahas pengertian pajak. Ini yang pertama, bagian pertama. Bagian yang kedua kita sudah membahas sejarah perkembangan pajak. Sejarah perkembangan pajak ini perlu kita pahami juga, karena untuk mengetahui sesuatu, ini kata Aristoteles, kita harus mengetahui asalnya. Kita harus mengamati, mengobservasi asalnya dan perkembangannya. Di video sebelumnya kita sudah membahas ada 4 perkembangan pajak. Prakapitalisme, periode yang pertama ini, periode yang kedua ini adalah kapitalisme komersial, periode yang ketiga kapitalisme industrial, dan periode yang keempat kapitalisme finansial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas, ini poin utama kita, mengapa kita harus bayar pajak. Jadi di video sebelumnya kita membahas pajak ini berkaitan dengan sistem penerimaan negara. Jadi bagaimana negara ini ya, yang dulunya terbentuk dari para pendekar yang memimpin beberapa komunitas jadi raja, akhirnya kemudian berkembang. Ada negara yang merdeka dan tidak menjadi kerajaan, menjadi republik. Ada juga yang memang masih raja juga. Tapi intinya adalah raja, pemimpin sebuah negara, entah itu Perdana Menteri atau Presiden, itu membutuhkan dana untuk mengayomi rakyatnya, untuk melayani rakyatnya, untuk melindungi rakyatnya. Nah, dari sinilah pertanyaan muncul. Dari mana sumber dana yang dipakai oleh pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu kerajaan ya, yang dipimpin oleh raja ini membiayai, melindungi, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, ada beberapa teori yang sudah saya siapkan untuk Sobat Pratama. Ini teori sederhana dan kita bisa masukkan ke logika kita secara sederhana. Jadi teori ini berkaitan dengan, kembali lagi, sistem penerimaan negara. Yang pertama, teori gaya pikul. Jadi di sebuah negara ini ya, pemerintah dan rakyat ini sama-sama. Pemerintah ya punya kewajiban untuk melaksanakan pembangunan, melayani rakyatnya. Nah, sementara dia butuh dana. Nah, kalau bisa, rakyatnya pun juga ikut memikul bersama beban pemerintah. Caranya gimana? Caranya dengan membayar pajak. Kita bisa ibaratkan sebuah perusahaan yang punya neraca ya, punya balance sheet. Sisi aktiva ini isinya aset. Kalau di pajak istilahnya harta. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk aset. Aset pemerintah suatu negara ini ya aset jembatan, jalan, fasilitas publik, gedung pemerintahan. Kemudian di sisi pasifannya itu ada utang,
ada modal atau ekuitas. Ya. Yang jelas pemerintah nggak punya modal sendiri. Tapi kalau di ekuitas ada juga saldo laba. Nah, untuk mengisi aset dalam bentuk misalkan fasilitas publik tadi butuh dana. Dananya dari mana? Pilihannya dua. Dari sisi pasifa bisa melalui utang. Kalau utang, pilihannya juga ada dua. Utang dalam negeri atau utang ke luar negeri. Utang dalam negeri, nah ini yang sekarang pemerintah Indonesia menyiapkan surat utang negara, obligasi retail ya Indonesia ini. Jadi pemerintah menerbitkan surat utang, surat obligasi, kemudian dijual kepada siapapun investor, diutamakan dalam negeri. Berarti rakyat Indonesia yang punya kelebihan dana bisa membeli surat utang. Nah ini sama, berarti pinjam. Pemerintah pinjam ke rakyatnya. Bisa juga dijual ke luar negeri, investor asing. Atau memang langsung G2G, pemerintah Indonesia pinjam dana. Tapi tidak selamanya ini bagus untuk pemerintah. Karena pinjam dana pasti ada bunga. Berarti kalau pinjamnya sekarang, anak cucu kita akan menanggung beban bunga. Nah, dimanapun negaranya, yang paling gampang cari duit untuk membangun, untuk membuat jembatan, melebarkan jalan, memperpanjang jalan publik adalah pajak. Jadi pajak ini ibarat ya kayak pendapatan, cuman bukan berasal dari penjualan produk, berasal dari pungutan. Jadi dengan teori gaya pikul ini, ya karena pemerintah punya kewajiban melindungi, mengayomi, melayani rakyatnya, berarti rakyat pun juga punya kewajiban, punya tanggung jawab. Jadi memikul bersama beban pemerintah ini. Nah, itulah mengapa pemerintah memungut pajak. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua, ini berkaitan dengan teori bakti. Jadi teori bakti ini teori kewajiban pajak mutlak. Nah, asal muasal teori bakti ini, kalau kata Profesor Sumitro ataupun juga Broto Diharjo, ini berasal dari organ teori. Jadi organ teori ini teori yang dirintis ya, yang diucapkan oleh filsuf dan ahli hukum dari Jerman. Intinya apa? Jadi pemerintah ini ibarat ya, negara ini ibarat sebuah organ tubuh. Kalau tangan kiri sakit, tangan kanan, mulut kita, mata kita ikut merasakan. Jadi ketika pemerintah butuh bantuan, ya tangan kanan, ya pemerintah misalkan ibarat tangan kiri, tangan kanan ikut bantu juga. Kaki kita sakit, tangan kita ikut membantu. Mulut kita ikut merasakan juga. Nah, ini teori organ, ya, organ teori. Nah, ini menjadi dasar, makanya ketika pemerintah butuh dana untuk membangun, ya kewajiban rakyat ini untuk membantu, karena masih dalam satu organ tubuh. Fungsinya beda-beda. Pemerintah menyediakan layanan, dananya dari mana? Dananya dari rakyat. Nah, ini juga menjadi bagian dari definisi pajak. Jadi pajak dilihat itu sebagai kontribusi wajib masyarakat, kemudian dipakai oleh pemerintah untuk penggunaan, dikembalikan lagi kepada rakyat. Nah, dari situlah ada fungsi distribusi. Distribusi pendapatan dari rakyat kemudian dikembalikan pada rakyat dalam bentuk fasilitas publik. Nah, sobat Pratama yang berbahagia, ini menjadi dasar ya, dua teori. Sebenarnya ada teori yang lain, tapi dua ini cukup. Mengapa pemerintah memungut pajak? Nah, kemudian pertanyaan muncul nih, kita harus bayar pajak, kok pajaknya banyak banget gitu. Ya kayak di Indonesia sendiri ada 24. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Ini juga berkaitan dengan kira-kira nih, pemerintah suatu negara akan berpikir ini jenis pajak apa yang mau dikenakan ke rakyatnya. Nah, akhirnya para ahli pun juga berpikir, ini mau dikenakan apanya?
Ada yang membagi yang dikenakan objeknya, jadi bendanya atau transaksinya atau proses produksinya, atau bisa juga dikenakan atas subjeknya. Nah, makanya ada istilah pajak objektif, ada istilah pajak subjektif. Pajak objektif pun juga nanti bermacam-macam. Misalkan begini, kita ya Sobat Pratama misalkan datang ke mall. Datang ke mall parkir kendaraan. Di Jakarta, parkir kendaraan 1 jam itu 5.000. Itu sudah di dalamnya ada pajak. 1.000. Jadi 5.000 bayar ke pengelola parkir, 1.000-nya itu ke pajak daerah, pajak parkir. Nanti kemudian misalkan ke restoran. Ke restoran itu kita makan. Di situ pun kemudian ada pajak restoran 10%. Kita nonton di bioskop. Di situ ada pajak lagi. 30% kalau di DKI, pajak tontonan. Kemudian kita belanja di supermarket. Lihat struknya ada pajak lagi, pajak pertambahan nilai. Ya. Nah ini, jadi tidak akan lepas memang hidup kita dari pajak. Makanya betul di video sebelumnya saya menyinggung Benjamin Franklin. Ya, nothing certain in the world but death and tax. Nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali mati dan pajak. Jadi kemanapun kita beraktivitas, mati mengintai kita. Nah, pajak juga mengintai kita. Nah, jadi memang ya kita nggak akan lepas dari pajak. Bahkan sampai mati pun juga Sobat Pratama ya, kita masih bisa harus bayar pajak juga. Kenapa? Orang yang mati dia punya warisan, warisannya belum dibagikan. Nah, di undang-undang pajak kita, undang-undang PPh itu subjek pajak pengganti. Jadi warisannya misalkan dioperasikan oleh ahli warisnya, belum dibagikan. Nah, kemudian menghasilkan, bayar pajak. Pakai NPWP sih orang yang meninggal. Jadi itu Sobat Pratama ya, mengapa kita harus bayar pajak? Karena memang ada filosofi yang mendasari bahwa pemerintah ini butuh dana untuk membangun. Apalagi sekarang di Indonesia. Kalau saya perhatikan ya, dari komposisi APBN kita itu sudah 86% penerimaan APBN kita dari pajak. Sekitar 75% itu dari pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekitar 11% itu dikelola oleh Ditjen Bea Cukai. Nah, itulah mengapa ada pembagian, karena Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai ini di bawah satu kementerian, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, ini disebut dengan pajak pusat karena Kementerian Keuangan itu bagian dari pemerintah pusat, membantu presiden. Presiden itu pemerintah pusat. Di Undang-Undang Dasarnya dikatakan presiden dibantu oleh menteri. Nah, menteri melaksanakan kewajiban yang harus dijalankan oleh presiden sebagai, yakni menteri sebagai pembantu presiden. Kebijakan apa yang dikeluarkan? Kebijakan fiskal. Nah, ini Sobat Pratama ya. Nah, ternyata undang-undang kita juga mengatakan loh, daerah boleh mungut pajak. Siapa yang mungut? Pemerintah daerah. Nah, kita kenal pemerintah daerah ini ada dua. Pemerintah daerah tingkat 1 di level provinsi. Pemimpinnya adalah gubernur. Nah, gubernur ini bareng dengan DPRD provinsi. Dia pemerintah daerah ini. Sama-sama membuat perda untuk mungut pajak. Nah, dia pun nggak bisa lepas dari undang-undang yang mendasari. Jadi sekali lagi Sobat Pratama, kalau bicara masalah pajak, sekali lagi kaidah yang mendasar ini mengatakan ya, taxation without representation is robbery. Pajak tanpa perwakilan itu perampokan. Ya. Nah, karena ini dipaksa, hari ini harus undang-undang. Ya. Nah, jadi undang-undang ini yang kemudian di Undang-Undang Dasar ada undang-undang. Nah, undang-undang ini ada undang pajak,
penghasilan, undang-undang PPN. Nah, sudah disahkan oleh DPR, berarti sudah disetujui oleh rakyatnya bahwa tanda kutip rakyat dirampok secara legal. Jadi Sobat Pratama, inilah mengapa ya, inilah alasan mengapa kita harus membayar pajak. Karena memang ada konsep yang mendasari pemerintah butuh dana untuk membangun. Dana yang paling gampang dimanapun negaranya, itu ya pajak. Jadi nah, itu diharapkan, makanya pemerintah mengharapkan sekali rakyatnya punya kesadaran untuk bayar pajak. Nah, tapi masalahnya, ada rakyat termasuk mungkin kita ya Sobat Pratama nggak mau bayar pajak. Nah, nanti di video lainnya, video berikutnya kita akan bahas bagaimana kita ya menghadapi pajak yang dikenakan terhadap kita. Ini ada juga yang perlawanan ya. Perlawanannya bisa aktif, bisa pasif. Jadi untuk sementara Sobat Pratama, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mengapa harus bayar pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Jadi kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan dipakai untuk nanti meningkatkan kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dilihat dari sejarahnya, ini banyak pajak karena memang waktu itu ya dasar pengenaan pajaknya macam-macam. Dan sekarang terakumulasi, ada pajak atas objeknya, atas subjeknya. Di lain kesempatan ya, video berikutnya kita akan bahas nih jenis-jenis pajaknya. Supaya kita memahami konsep dasarnya, sehingga nanti ketika ada aturan pajak baru, yang misalkan sekarang pajak transaksi elektronik, kita bisa paham juga konsepnya. Jadi jangan lewatkan video saya selanjutnya ya. Saya Priyanto Budi Saptono, alumni dari program studi S3 Dr. Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jika video ini bermanfaat untuk Sobat Pratama, jangan lupa subscribe, like, share, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis komentar atau sekalian masukan untuk perbaikan video ini seberikutnya. Dan yang terakhir, moto hidup saya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.